Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mansur dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NPM 184280117, jurusan Sistem Informasi semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sistem informasi untuk menjawab ulangan akhir semester. Mungkin langsung aja, nggak lama-lama. Dan di sini yang pertama ada definisi pengembangan sistem informasi, yaitu menyusun suatu sistem baru untuk menggantikan sistem yang telah lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Dan di sini ada kesatuan metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan yang digunakan oleh suatu ilmu pengetahuan, seni, atau disiplin yang lainnya. Dan yang terakhir ada metode. Di sini metode adalah suatu cara teknik yang sistematik untuk mengerjakan sesuatu. Dan yang selanjutnya di sini perlu adanya pengembangan sistem informasi. Itu sangat penting ya, karena di sini ada persoalan yang timbul ketidakberesan pertumbuhan organisasi di lingkungan. Untuk meraih kesempatan itu kita harus oportunistis dan juga harus dipandang sebuah teknologi informasi untuk meningkatkan penyediaan informasi yang lebih baik. Dan juga kita harus adanya instruksi-instruksi direktif baik sifatnya intern organisasi dengan adanya kebijakan tertentu maupun sifatnya ekstern, misalnya adanya kebijakan perintah pasar dan sebagainya. Oke, di sini ada prinsip-prinsip pengembangan sistem. Di sini kita melibatkan para pengguna sistem, gunakan pendekatan pemecahan masalah, bentuklah fase dan aktivitas, dokumentasikan sepanjang pengembangan, dan bentuklah standar, lalu kelola proses dan proyek menebarkan sistem informasi sebagai investasi modal. Janganlah takut untuk membatalkan atau merevisi lingkup. Bagilah dan taklukkan, disinilah sistem untuk pertumbuhan dan perubahannya. Oke, di sini ada tahapan pengembangan sistem SDLC. Yang pertama, identifikasi dan seleksi sistem atau sistem selection. Lalu inisiasi dan perencanaan sistem atau sistem planning, analis sistem atau sistem analis, dan lalu ada desain sistem, implementasi sistem, dan perawatan sistem. Next, selanjutnya ada identifikasi dan seleksi sistem, yaitu mengidentifikasi sistem yang potensial, melakukan klasifikasi dan meranking sistem, memilih sistem untuk dikembangkan. Ada inisiasi dan perencanaan sistem atau sistem planning, membuat perencanaan jadwal pelaksanaan proyek untuk menjalankan rencana kerja yang akan dikerjakan, durasi yang diperlukan masing-masing tahap, sumber daya manusia, perangkat lunak, perangkat keras maupun finansial diestimasi. Dan yang selanjutnya ada analisis sistem, yaitu sistem analis, tahap di mana sistem yang sedang berjalan dipelajari dan sistem pengganti diusulkan. Aktivitas utama dalam tahapan analis yang pertama itu adalah pengumpulan informasi.
kita harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua, mengidefinisikan sistem rekrutmen. Nah, kita harus merekrut karyawan yang sebutuh kita dan kemampuannya pun harus sesuai dengan data yang kita punya. Dan yang ketiga, memprioritaskan kebutuhan. Keempat, menyusun dan mengevaluasi alternatif. Dan yang terakhir, mengulas kebutuhan dengan pihak manajemen. Lalu ada desain sistem. Desain sistem, tahapan desain sistem ini yaitu dibagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama ada desain logis dan yang kedua pun ada desain fisik. Lalu yang pertama itu desain logis. Oke, desain logis ini fungsional mengenai data dan proses yang ada dalam sistem baru. Deskripsi yang detail dari spesifikasi sistem, meliputi input data apa saja yang menjadi input, output informasi apa saja yang menjadi output, prosedur apa saja yang harus dieksekusi untuk mengubah menjadi output. Lalu ada desain fisik. Desain fisik yang pertama ada deskripsi teknis, yaitu mengenal pilihan teknologi perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan. Dan yang B, deskripsi yang detail dari spesifikasi sistem, meliputi modul-modul program, file-file sistem jaringan, sistem perangkat lunak. Lalu di sini ada aktivitas utama pada tahapan desain, yaitu yang pertama merancang dan mengintegrasikan jaringan, yang kedua merancang arsitektur aplikasi, mendesain antarmuka pengguna, lalu mendesain sistem antarmuka, dan yang keempat mendesain dan mengintegrasikan database, dan yang kelima membuat prototipe untuk detail dari desain. Dan yang keenam terakhir, mendesain dan mengintegrasikan kendali sistem. Di sini ada implementasi sistem. Yang pertama testing dan yang kedua ada instalasi. Perawatan sistem atau sistem maintenance. Sistem secara sistematis diperbaiki, ditingkatkan. Hasil dari tahapan ini adalah versi baru dari perangkat lunak yang telah dibuat. Di sini ada penjelasan, sedikit penjelasan. Yang pertama itu sistem informasi yang baik dihasilkan dari pengembangan sistem dengan metode yang terstandarisasi. Salah satunya adalah System Development Life Cycle atau juga disingkat SDLC. Oke, yang kedua, langkah-langkah dalam SDLC, yaitu terdiri dari analis, desain, pengujian, dan pemeliharaan. Tahapan ini merupakan tahapan turut yang tidak boleh dilewati atau ditukar urutan pelaksanaannya. Dan yang terakhir, ketiga, SDLC memiliki kelemahan antara lain biaya dan waktu yang tinggi dan memiliki metode yang tidak fleksibel karena keseluruhan langkah harus diikuti. Oke. Di sini sudah selesai. Saya Muhammad Mansur undur diri. Jika ada kesalahan dalam penjelasan ini, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.